yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga semua sehat dan segar. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Nah, sebelum menjalani aktivitas hari ini, mari kita membaca firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Tibalah saat ini Tuhan dalam syukur kami hendak mengawali hidup kami dengan membaca firman Tuhan. Namun, menyadari dan mengakui akan segala keberadaan kami memohon agar kiranya Tuhan melayakkan kami, agar kami dapat membaca firman Tuhan dan menuntun kami dengan hikmat Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca. Dan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk dapat memberlakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Karena firman-Mu adalah terang dan kebenaran bagi kami. Di dalam nama Kristus, kami naikkan syukur dan permohonan kami ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ke-7 di tahun 2021 ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai dengan 22 yang menyatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikian firman Tuhan. Nah, Oma Opa, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan ayat 17 yang menyatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Renungan firman Tuhan pagi ini diberi tema mentertawakan perkataan Allah. Oma Opah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang pasti pernah tertawa. Tertawa merupakan ekspresi seorang yang menggambarkan perasaan gembira, senang, bahkan geli. Nas Alkitab yang merupakan bacaan pagi ini memperlihatkan ekspresi Abraham tatkala mendengar perkataan Allah mengenai Sarah, istrinya yang akan mengandung seorang anak laki-laki.
Perkataan Allah bagi Abraham sangat menggelikan karena saat itu umurnya sudah 100 tahun dan istrinya berumur 90 tahun. Sulit untuk percaya dan mengerti apa yang Allah katakan. Lalu Abraham tertunduk dan tertawa. Mentertawakan perkataan Allah merupakan sikap yang memperlihatkan keraguan terhadapnya. Hal ini nampak dalam dialog yang terjadi antara Abraham dengan Allah. Abraham berpikir bahwa Allah akan memberkatinya melalui Ismail, anaknya dari Hagar. Namun demikian, Allah bertindak lain. Allah akan mengaruniakan anak laki-laki bagi Abraham melalui Sarah. Penjelasan yang Allah berikan kepada Abraham sesungguhnya hendak meyakinkannya atas janji yang akan dia lakukan. Bercermin dari kehidupan Abraham, dalam situasi saat ini sering kita meragukan perkataan dan tindakan Allah. Tatkala seorang beriman membaca teks Alkitab, lalu mendengarkan seorang pengkhotbah berbicara tentang damai sejahtera, dan kemudian menyadari realita kehidupan pribadinya maupun sesama, maka muncul keraguan atas kebenaran firman Allah. Kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Abraham. Melalui nas Alkitab, orang beriman kembali diingatkan agar tetap percaya terhadap firman Allah. Memang sulit untuk mengerti dan menerima perkataan Allah di tengah pergumulan hidup. Namun demikian, sebagai orang beriman, hendaknya tetap percaya agar kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah ragu untuk mengaminkan setiap perkataan Allah. Saya ulangi, karena itu jangan pernah ragu untuk mengaminkan setiap perkataan Allah. Sebagai orang beriman, alangkah baiknya mendengarkan suara Allah sebelum beraktivitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca, begitu juga renungannya yang telah menuntun kami untuk memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami, menuntun kami, agar di dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa percaya dan mampu mengaminkan setiap perkataan Tuhan. Dan itulah yang akan terus kami pegang dalam kami menjalani hidup dari hari lepas hari. Kami memohon berkat Tuhan, agar di dalam kemurahan-Mu kami dimampukan hidup di dalam terang-Mu. Di dalam tuntunan-Mu kami dipimpin untuk dapat hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami pada waktu-waktu yang akan datang. Sertai kami, kuatkan kami, agar sebagai orang tua, kami terus dimampukan untuk menuntun anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam kebenaran, kemurahan, dan damai sejahtera Tuhan. Bahkan Engkau pun melayakkan kami sebagai orang tua untuk dapat menjadi berkat bagi keluarga kami maupun bagi sesama kami. Inilah kami Tuhan, kiranya Engkau sudi mendengar dan menjawab seru doa kami ini. Di dalam nama Kristus kami naikkan syukur dan permohonan kami ini. Amin.
semangat, Pelayanan kesebar dan hijau.